Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula amma ba'du. Bapak-bapak yang masih ikhlas rahmatullah, kita akan melanjutkan kajian tafsir dari surah Al-Imran insyaallah. Ayat kita adalah ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-54. Itu kita awali dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Ada WA dari Pak Aris Udin. Pak Aris pamit kemarin ke saya bahwa ibundanya wafat di Kendari. Pamit sama bapak-bapak dan mohon doanya mudah-mudahan ibundanya mendapatkan maghfirah rahmah dari Allah. Husnul khotimah kita semuanya. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita baca ayat yang ke-50 surah Al-Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa musaddiqan lima baina yadayya من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا
بما أنزلت ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين Sadaqallahul Azim. Allahumma arhamna bil Quran. Baik, silakan Ustaz Yuda diulangi bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa liyuhilla lakum ba'da alladhi hurrima 'alaykum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. Sadaqallahul Azim. Allahumma arhamna bil Quran. Baik, Mas Toto langsung diartikan perkataan Wa musaddiqan, dan aku datang untuk membenarkan. 5. Terhadap apa yang baina yadayya, di hadapanku, minat Taurata, dari Taurat, minat Taurati, dari Taurat, waliuhilla, dan untuk menghalalkan, lakum, bagi kalian, ba'dal ladzi, sebagian yang hurima, diharamkan, alaikum, atas kalian, wajitukum, dan aku datang kepada kalian, biayatin, dengan tanda mukjizat, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Fattaqullaha, maka bertakwalah kalian kepada Allah, wa atiun, dan taatlah kalian kepada perintahku. Terjemah bebasnya pelan-pelan. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalal. Stop. Di sini ada penjelasan baina Musa wa Isa alfu sanatin wa tis'u mi'ati sanatin wa khamsun wa sab'una sanah. Jarak antara Nabi Musa dan Nabi Isa itu 1975 tahun. 1975 tahun. 1975 tahun. Itu jarak antara Nabi Musa dan Nabi Isa. Kemudian rentang waktunya itu panjang banget, Mas. Panjang sekali, hampir dua apa itu? Kalau 1.000 tahun itu apa? 2 milenial. 2 milenial. Hampir 2 milenial. Nah, tentunya syariat Nabi Musa itu ya dasar Bani Israel banyak di otak
banyak diotak-atik. Nah, pengotak-atikannya adalah lanjut, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Stop. Karena kebandelan Bani Israel akhirnya lemak atau gaji sapi dan kambing termasuk daging onta itu diharamkan untuk Bani Israel di zaman Nabi Musa, karena seperti itu tadi, bandel ya, yang tadi diharamkan terus dihalalkan lagi. Nah, itu demikian. Kemudian, dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Baik, jadi ceritanya seperti ini. Kenapa itu diharamkan? Karena kebandelan Bani Israel di zaman Nabi Musa. Kita buka surah Al-A'raf. Surah apa? Surah Al-A'raf. Ayatnya adalah ayat yang ke Alhamdulillahirabbil alamin. Ayatnya halaman 171. Halaman 171. Ayat 163 pas ayat itu, baris keempat dari bawah. Ayo Ustaz udah dilantuni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. Artinya, terjemah bebas saja. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabat. Baik, negeri itu adalah kota Elia. Yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Padahal pada hari-hari yang bukan Sabat, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Nah, ya kan? Cuman sehari prei kerja, luangin waktu untuk beribadah. Nah, kalau umat Islam kan hari Jumat udah free. Mereka malah enggak sih, Mas Toto, enggak mancing, akan tetapi gali aliran. Jadi di pinggir pantai itu dibikin kayak selokan kan, kayak itu dicampur. Jadi dia enggak mancing, akan tetapi mereka yasa untuk Allah mau diakalin apa? Allah mau diakalin. Akhirnya lemaknya sapi dan kambing itu nggak boleh. Terus daging onta, kapokmu kapan kata orang Jawa kayak gitu. Nah, 1975 tahun rentang waktu kemudian datang Nabi Isa alaihissalam untuk menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Lanjut, kita kembali ke surah Ali Imran. Bi ayatin min rabbikum, kalau diulangi lagi Mas Toto ayat 50 terjemah bebasnya. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Jadi mukjizatnya itu kan sudah disebutkan sebelumnya itu, yakni mukjizat indrawi, bisa menghidupkan orang yang mati, ya tentunya dengan izin Allah, menyembuhkan orang yang buta dari lahir, menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta, dan bisa menebak
memberikan informasi makanan yang disimpan di kulkasnya Mas Toto, ya kan? Ya, itu mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Lanjut ayat yang ke-51. Berkata sekarang, Inna Allaha, sesungguhnya Allah, Rabbi, Tuhanku, wa Rabbukum, dan Tuhan kalian, fa'buduh, maka sembahlah dia. Haza, perintahku ini adalah siratum mustaqim, jalan yang lurus. Baik, ayat yang ke-51 ini merupakan isyarat tentang kesempurnaan kekuatan berpikir. Kesempurnaan apa? Berpikir. Di sini diberikan penjelasan sebagai berikut. Isyaratun ila anna istikmalal quwwatin nazariyati bitauhid. Jadi kekuatan nalar, kekuatan berpikir yang sempurna itu adalah dengan mengesahkan Allah. Berarti kalau ada kepercayaan yang tidak mengesahkan Allah, kekuatan berpikirnya lemah bahkan hancur. Nah, dikatakan Ustaz juga kayak konsep trinitas itu ditanya. Nah, sederhana aja Mas Toto. Seandainya dalam satu negeri, satu negara itu ada 3 presiden, kira-kira mungkin apa enggak? Pakai logika sederhana aja seperti itu. Maka kekuatan berpikir mereka itu lemah. Tapi kalau tauhid itu kekuatan berpikirnya sempurna. Maka oleh sebab itu Tuhanku adalah Tuhanmu Allah. Fa'budu, sembahlah Dia. Hadza siratul mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus menggabungkan antara keyakinan dan ibadah. Katakan Mas Kotor ya, agama Islam itu tidak hanya ibadah, namun dia yang paling utama keyakinan, kemudian namanya akidah, kemudian ada ibadah dan seterusnya, ada muamalah, terus ada akhlak dan lain sebagainya. Itu dimulai dari keyakinan yang benar. Kalau keyakinannya benar, ibadahnya juga baik. Kalau ibadahnya baik, berdampak kepada hubungan masyarakatnya akan menjadi baik, kuat. Hadza siratul mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus, yakni agama Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka dari itu kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, perintahkan kepadaku suatu urusan di dalam Islam yang aku tidak akan bertanya setelahnya kepada siapapun selama-lamanya. Terus Rasulullah memerintahkan, Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah, konsisten memegang ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, lanjut Mas Toto. Falamma, maka tak kala ahassa Isa merasakan, menyadari, minhumu, dari mereka, al-kufra, keingkaran, keinginan mereka untuk membunuhnya. Qala, dia berkata, man ansari, siapakah para penolongku, ilallah, kepada agama Allah. Ini ceritanya seperti ini, sampai di situ dikatakan Mas Toto. Ketika Nabi Isa merasa atau sadar bahwa sebagian dari Bani Israel itu akan kafir dan mereka melakukan usaha untuk membunuhnya. Kenapa demikian? Li'annahum kanu 'arifina bi annahu huwal masih. Karena mereka mengerti bahwa dia itu adalah benar-benar Al-Masih seperti yang disampaikan di dalam kitab Taurat, dan dia akan mengganti agama mereka. Jadi nggak senang. Motivasinya apa? Nggak senang. Jadi kedatangan Nabi Isa alaihissalam itu diinformasikan di dalam kitab Taurat. Sementara kedatangan Nabi Muhammad SAW itu juga diinformasikan di dalam kitab
Injil dan kitab Taurat. Makanya yang gak senang sama Nabi Muhammad dua, tidak hanya orang Yahudi, orang Nasrani juga gak senang. Ayatnya silahkan dibuka. Surah Al-A'raf juga nih, surah Al-A'raf, yang apa namanya, Masya Allah, surah Al-A'raf halaman 170. Halaman berapa? 170. Baik, wah ini saya kedatangan Ustaz juga, alhamdulillah. Nah, kalau saya terus yang baca masuk apa? Panjang-panjang lagi. Ayo Ustaz juga, ayat 157 baris keempat dari atas sebelah kiri. Alladzina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Masya Allah, udah ayatnya panjang, wakofnya panjang lah. Kira-kira Mas Loto gimana? Iya, bacanya 10 kali. Maaf ya Mas Loto ya. Alhamdulillah. Nah, Mas Loto bagian terjemahnya aja deh. Terjemah bebasnya aja. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Jadi kalau Injilnya itu beneran kitab Injil asli dan kitab Taurat asli, maka akan ada informasi tentang kedatangan Nabi terakhir akhir zaman, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Mas Toto ya, kalau di zaman Nabi Isa sebelumnya menyebutkan kedatangan Nabi Isa. Tahu Bani Israel, wah ini ntar kalau dibiarin akan merusak atau mengacak-acak keyakinan kita. Maksudnya keyakinan yang sudah agak jelas itu kan gak terima. Akhirnya apa? Ada rekayasa untuk dibunuh. Nah, ini jelas di sini di dalam surah Al-A'raf ayat 157, nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan keterangan wahyu Al-Quran tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil. Kalau sekarang nggak ada, kalau namanya aja Alkitab. Sebenarnya namanya Alkitab apa Injil sih Mas Toto? Judulnya itu Injil sebetulnya. Kalau Quran kan jelas Al-Quran. Bahasa Inggris juga The Holy Quran. Tetap Qurannya itu di dalam bahasa Inggris. Injil apa Injil? Bible, Gospel. Ada yang bilang Bible, ada yang bilang Gospel. Oh, judulnya aja udah enggak berubah-ubah. Ada Gospel, ada Bible, perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian milenial. Orang repot itu Mas Toto, ya kan? Revisi terus. Ini judulnya aja relatif enggak asli. Judulnya enggak asli. Ayo, bagaimana mau bisa dipertanggungjawabkan kalau kitab suci umat Islam itu jelas Al-Quran, tulisannya Al-Quran, ada embel-embel Al-Karim, ada embel-embel Al-Aziz, tetap Al-Quran tidak
tidak berubah. Tuh, berarti kesimpulannya kalau di dalam kitab yang dinamakan Injil sekarang dengan berbagai macam namanya, nggak ada informasi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti palsu. Berarti apa? Palsu. Punya Injil, Mas Dokter? Ada. Alkitab ada. Judulnya apa judulnya? Nanti sampulnya dilihat. Alkitab. 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 Wah. Tapi kalau bahasa Inggris namanya Bible. Hah? Yang bahasa Inggris namanya Bible. Waduh. Ya Allah. Iya. Alkitab. Alkitab. Tapi maksudnya Injil. Tapi itu judulnya aja udah apa namanya membingungkan. Ya. Membahas kebanyakan kaitannya kalau Yahudi, Nasrani, kafir dari Israel. Nah sekarang kalau di Indonesia ini kan ada Buddha, Hindu. Ya. Itu sebenarnya agama bukan psikologi apa? Baik, terima kasih Pak Hari Prabowo, pertanyaan bagus. Kalau di dalam Al-Quran itu kebanyakan yang dibahas adalah Yahudi dan Nasrani. Sementara di Indonesia itu kan kenyataannya banyak Hindu, Buddha, Konghucu, kepada macam-macam. Nah mereka itu dianggap musyrikin, musyrikin, orang-orang yang mempersekutukan Allah. Lalu kelompoknya silakan dibuka yang gampang-gampang aja deh. Surah juz amma itu, surah Al-Bayyinah. Surah apa? Al-Bayyinah. Surah Innal ladzina kafaru. Surah Al-Bayyinah. Baik, halaman 598. Halaman 598. Halaman 598 baris ketiga dari bawah. Ayo Ustaz sudah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Ayo Mas Toto langsung. Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik. Stop. Orang kafir itu ada dua jenis, yakni dari kalangan ahli kitab. Ahli kitab adalah mereka penganut agama samawi, punya kitab suci dari langit, yakni Taurat dan Injil. Tapi mereka itu menyimpang, itulah namanya kafir dari ahli kitab. Lanjut. Musyrikin itu adalah termasuk yang ditanyakan oleh Pak Hari Prabowo, yakni kayak bangsa Hindu, terus apa lagi itu, macam-macam lah. Sinto. Ya, itu agama yang tidak ada panduannya dari langit. Nah, makanya ada istilah agama samawi, agama arti. Arti itu bumi, ciptaan, rekayasa manusia. Jadi saya Pak Hari Prabowo punya buku sejarah agama itu tebalnya sekian. Berbahasa Indonesia itu dengan cover yang eksklusif. Itu kadang-kadang ternyata konsep agama Hindu itu adalah campuran dari berbagai macam pemikiran. Jadi nggak satu. Makanya tokoh-tokoh di India itu saya kadang-kadang bingung. Ini sebenarnya kiainya itu yang mana? Kalau ulama itu yang mana? Kadang-kadang ada yang berbaju kayak gini apa nih? Kuning merah. Terus ada baju kuning. Terus ada yang ya kan? Nah, itu yang telanjang. Itu semua dikultuskan semua. Benar ada itu. Itu kalau mati itu ya didudukan seperti ini, terus disirami minyak ya Allah ya Karim. Nah, itu kan kalau jelas panduannya itu kan jelas. Senyimpang-nyimpangnya
agama Kristen itu kan punya gereja. Gereja rata-rata ngadepnya kemana Mas? Hah? Ngadep ke timur, ke matahari terbit. Gitu. Nggak perlu tahu. Kan agak walaupun nyimpang, tapi masih ada mirip-miripnya. Jadi gereja itu perhatikan, kebanyakan itu ngadepnya ke timur. Gereja Kodam, ya kan? Ngadep ke timur. Kebanyakan, walaupun nggak ada sih 1-2 yang nggak ngadep ke timur. Coba cari gereja yang nggak ngadep ke timur. Atau Katedral itu di Istiqlal itu kan seberang-seberangan. Itu ngadepnya kemana? Kebanyakan ngadep ke timur. Kalau umat Islam justru berbalik menghadap ke kiblat. Jadi kembali kepada pertanyaan, orang kafir itu ada 2. Yang dari kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani, yang kalangan musyrikin selain mereka kayak Hindu, Buddha, Konghucu, macam-macam lah dan lain-lain. Ternyata konsep ajaran agama Hindu itu adalah monoteisme, yakni menggabungkan berbagai macam kepercayaan, terus sulit dilacak. Bahkan ada manusia yang dikultuskan jadi penjelmaan Tuhan, baru meninggal kemarin itu mati. Sai Baba, siapa? Sai Baba itu kadang-kadang saya senang juga nonton itu Pak Hari Prabowo. Itu mujanya, namanya kayak gini-gini itu bisa keluarin emas kayak gitu, beneran. Itu nggak tahu trik sulap apa-apa, tapi itu dipuja-puja oleh orang Hindu. Itu kata Pak Haji Ismail, kan pernah ke India, amat sangat gandum terhadap gaib, terhadap apa? Jadi kalau ada sesuatu yang supranatural, irasional, itu sangat luar biasa orang Hindu, sampai disembah-sembah sampai. Waktu kurang lebih demikian Pak Hari. 3 dewa tuh. Oh iya kan? Pak Hari, saya itu kecil kan, saya itu di pojokan Banyuwangi, ya kan, nyebrang aja Pulau Bali, stasiun TV-nya itu dan Pasar Bali saya itu kalau menjelang maghrib pelotang, kan kayak gitu. Nah kalau kita azan maghrib di sana malah puja-puja kayak gitu. Akhirnya ini saking seringnya Ustaz Yuda, saking emaknya bapak saya, emak, adik, keluarga saya, saudara-saudara banyak punya usaha sukses Pak di Bali. Saya ini jadi Pulau Bali aja nggak pernah saya. Karena apa? Udah takut duluan Pak Del. Katanya di sana perempuan itu kalau kencing berdiri katanya. Saya kan didoktrin, saya itu nggak pernah. Sekalipun naik kapal itu padahal kelihatan. Itu istri saya kalau pulang ke Banyuwangi merengek-rengek, ayolah ke Bali, udah sana berangkat sendiri. Saya nggak mau kayak gitu, nggak tahu sudah sampai sekarang belum pernah. Apa? Saya nggak senang ke Bali karena kita orang pribumi, nggak dianggap. Ya, di antaranya orang bule yang dianggap. Ya. Baik, kurang lebih sedikit tarik agak panjang ini. Terima kasih, cukup ya Pak Del. Ada tambahan sedikit. Al-Quran disebutkan ada nabi dan juga dengan banyak kita yang orang disebutkan. Ya. Dan kita kan tidak tahu kesalahan yang dibawa dan nabi itu apa. Apakah tidak mungkin sebagian ya dari kesalahan itu berupa agama-agama yang di luar semua itu? Pertanyaan cerdas itu berada di surah Ali Imran dan ada pembahasannya di surah An-Nisa kalau tidak salah. Nanti besok akan kita bahas pertanyaannya Pak. Dan besok ada Rasul yang kami ceritakan dan ada Rasul walam naqsushum alaihim tidak kami ceritakan. Lalu tugas mereka apa dan bagaimana besok akan kita kaji bersama. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Del. Saya akan cari tafsirnya itu agak-agak serius. Saya karena nggak nyari tafsirnya itu. Kadang-kadang ada Pak Del nanya, insya Allah PR untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.